Bab 741. Seperti yang sudah Anda ketahui, saat ini mereka memiliki dua kunci. Satu adalah kunci yang saya miliki. Kunci lainnya ditemukan sendiri. Saat ini, masih dibutuhkan dua kunci. Untungnya, Anda sudah tahu di mana kedua kunci itu berada. Krune mengangguk. Ya. Zule memberitahuku lokasi mereka. Aku berniat mengambil kunci alam fana setelah menyelesaikan inti surgawiku. Setelah itu, aku juga akan memeriksa tubuh Lufile. Wali mengangguk. Awalnya, aku mengandalkan Lufile untuk membantu menangani situasi di alam dewa. Namun, selama kau mendapatkan 4 kunci, seharusnya tidak ada risiko terhadap fondasi 4 alam. Kau tahu bahwa Sentoi adalah temanku di alam dewa. Karena dia mengatakan dia bisa menunda eksplorasi mereka sampai kau dan Lufile tiba di sana, maka dia pasti bisa melakukannya. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kau memanggilku ke sini untuk membantu menghentikan para dewa dengan rencanamu. Wali mengangguk. Ya. Baiklah, izinkan saya melanjutkan. Sekarang setelah Anda memiliki cara untuk mendapatkan kembali kunci-kunci itu, solusi terbaik jelas adalah membuka 4 alam. Meskipun begitu, saya rasa saya akan kembali ke alam dewa untuk mempersiapkan semuanya. Krune terkejut. Kamu akan kembali. Bisakah kamu melakukannya? Wali mengangguk. Aku bisa. Aku hanya tidak melakukannya karena risikonya. Ngomong-ngomong, apakah kau ingin aku pergi ke sana dan mengambil kunci alam fana? Krune langsung menggelengkan kepalanya. Aku tahu betul betapa beratnya dampak tinggal di alam fana terhadapmu. Sampai-sampai kau harus berlama-lama di dalam formasi yang memperlambat waktu untuk mengurangi laju penurunan kekuatanmu. Jika aku mengizinkanmu melakukan itu, seberapa jauh kekuatanmu akan meningkat? Wali senang mendengar bahwa Krune sangat peduli. Baiklah kalau begitu. Aku yakin kau akan mampu melakukannya. Lagi pula, aku ragu Zule ini akan mengatakan itu jika dia pikir itu tidak mungkin. Namun, kenyataan bahwa aku pada akhirnya akan mati tidak dapat diubah. Jika aku kembali ke alam dewa, itu bisa ditunda cukup lama. Krune berpikir sejenak sebelum bertanya. Bisakah kau jelaskan secara detail apa sebenarnya itu? Di Tanah Suci, kau bilang itu karena cedera yang kau derita saat bertarung melawan para pendaki lainnya di Dalin. Cedera seperti apa itu? Wali berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi menyembunyikannya dari Krune, jadi dia mulai menjelaskan. Dialah seorang kultivator yang menciptakan versi hukum kematiannya sendiri. Lufile terkejut mendengar itu. Apa? Benarkah? Wali mengangguk. Memang benar. Sepertinya Dewa Petir Ungu tahu sesuatu tentang hal ini, bukan? Lufile membenarkan. Ya. Jika yang kau bicarakan sama dengan yang ada di kepalaku, maka itu akan sangat menyebalkan. Apakah itu berarti dia juga tidak meninggal saat itu? Krune dan Fei Fei menjadi bingung. Siapakah pria ini? Wali kemudian menjawab pertanyaan Lufile terlebih dahulu. Jangan khawatir. Wasan memang meninggal saat itu. Setidaknya, dia menghilang setelah terakhir kali kalian semua mencoba meninggalkan 4 alam, tapi aku cukup yakin dia sudah mati. Lagi pula, berapa banyak dewa yang bisa seberuntung kalian bertiga, Cilia atau Harold? Aku sudah menganggap ini keajaiban bahwa kalian bertiga masih hidup. Wali lalu menatap Krune dan Fei Fei. Aku bukan orang yang tepat untuk bicara. Lebih baik kau tanyakan pada Lufile tentang siapa Wasan itu. Sebagai gantinya, aku bisa bicara tentang penggantinya, seorang wanita bernama Galia. Lufile langsung turun tangan setelah mendengar itu. Tunggu. Penerus. Wasan adalah orang gila yang tidak mempercayai siapapun. Bagaimana mungkin dia meninggalkan seorang murid? Aku belum pernah mendengarnya. Wali tidak menganggapnya aneh. Wajar jika kau tidak tahu. Galia hanya muncul di hadapan semua orang setelah mencapai tingkat dewa. Sebelum itu, dia bersembunyi di balik bayangan tanpa diketahui siapapun. Kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai kultivasi dewa, kan? Itu menunjukkan betapa menakutkannya kesabarannya. Alasan aku tahu dia adalah murid Wasan adalah karena dia sendiri yang mengatakannya. Awalnya, tidak ada yang percaya. Tetapi setelah dia menggunakan hukum kematian mutlaknya, yang lain harus percaya, mau atau tidak mau. Lufile menyipitkan matanya. Dia mungkin tidak mengenal banyak dewa masa lalu dengan baik, tetapi dia pasti mengenal Wasan. Lufile kemudian menatap Krune dan Fei Fei. Wasan adalah dewa yang menciptakan hukumnya sendiri. Hukum-hukumnya dikenal sebagai hukum kematian mutlak. Siapapun yang terkena serangannya pasti akan mati, tanpa kecuali. Anda bisa menekan efek hukum kematian mutlaknya, tetapi pada akhirnya tetap akan membunuh Anda. Jika Wali benar-benar terkena itu, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Krune dan Fei Fei terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Itu akan membuat Wasan dan murid perempuannya tak terkalahkan. Lufile mendengus sebagai jawaban. Apakah menurutmu semudah itu? Ada harga yang sangat mahal untuk menggunakan hukum kematian mutlak, kultivasimu. Itu adalah kemampuan yang melampaui surga, jadi pertukaran yang melampaui surga juga diperlukan. Meninggalkan tanda kematian yang mampu membunuh dewa lain jelas sangat sulit. Jika aku tidak salah, Galia kehilangan seluruh kultivasinya atau hampir seluruhnya untuk berhasil menggunakannya melawan Wali.
Bisakah kau bayangkan mengorbankan kultivasi tingkat dewamu untuk menjamin satu pembunuhan saja? Itulah mengapa Wasan biasanya tidak menggunakan kartu truf terakhir ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani memaksa Wasan ke jalan buntu karena tidak satu pun dari mereka yang mampu lolos dari pertarungan terakhir di mana dia akan menjatuhkan mereka bersama-sama dengannya. Tentu saja, dia masih menggunakan hukum kematian mutlaknya, tetapi tidak sampai memengaruhi kultivasinya. Pada saat yang sama, itu juga tidak benar-benar dapat membawa kematian mutlak kepada lawan-lawannya. Krune dan Fei Fei mengangguk. Benar saja, itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun, Galia telah melakukan pengorbanan besar melawan Wali. Itu membuat segalanya menjadi sulit. Wali mengangguk setelah mendengar semua itu. Lu File benar. Ketika Galia datang ke alam fana dan menggunakan hukum kematian mutlak, dia kehilangan semua kultivasinya. Namun, aku mampu menekan tanda kematian untuk terus bertarung. Lu File mungkin tahu alasan mengapa aku masih hidup. Lu File membenarkan. Perbedaan tingkat kultivasi. Jika saya tidak salah, kultivasi Wali lebih tinggi daripada Galia. Jika tidak, tanda kematian pasti sudah merenggut nyawanya. Wali mengangguk sekali lagi. Jika bukan karena saya sedang dalam kondisi buruk ketika memikirkan orang lain, itu tidak akan berpengaruh pada saya. Namun, Krune terkejut dengan hal itu. Kupikir Galia jauh lebih tua darimu. Bagaimana bisa kultivasimu lebih tinggi? Wali tidak tahu jawabannya. Mungkin kecepatan kultivasinya sangat lambat. Atau mungkin dia pernah menggunakan hukum kematian mutlak di masa lalu dan kehilangan semuanya. Yah, itu sebenarnya tidak terlalu penting saat ini. Namun, Fei Fei memutuskan untuk kembali ke topik utama. Jadi, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Wali senior memang banyak membantu kita di masa lalu. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Wali menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak ada yang kutahu. Lagi pula, begitu aku kembali ke alam dewa, aku masih bisa hidup untuk beberapa waktu, jadi jangan khawatir. Dengan bantuan Sentoi, aku akan memastikan untuk bertahan sampai hari kalian membuka 4 pintu keluar alam. Sejujurnya, aku juga sangat penasaran dengan apa yang bisa kutemukan di sana. Hahaha. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lu File, bukankah petir kesengsaraan ungumu bisa menghancurkan tanda kematian? Petir itu bisa menelan semua hukum, kan? Lu File menggelengkan kepalanya. Ia dapat menelan semua hukum alam. Hukum kematian mutlak bukanlah bagian dari 4 alam. Hukum itu diciptakan. Jelas, hukum itu bukanlah hukum alam. Belum lagi, hukum itu berada pada level yang sama dengan hukumku. Krune dan Fei Fei hanya bisa menghela napas. Untuk apa semua kesuraman ini? Aku belum mati, oke. Saat itulah Krune teringat. Oh, benar. Bukankah para dewa di alam dewa akan memburumu begitu kau pergi ke sana? Kau tinggal di sini karena mereka sampai sekarang, kan? Wali tidak membantah hal itu. Itu benar. Namun, aku telah membuat kesepakatan dengan para dewa ketika aku memberikan kunciku kepada mereka. Kesepakatan. Wali kemudian menjelaskan. Saat itu, Wali dan Neto mencapai kesepakatan yang mencegah dimulainya perburuan Wisop. Ada 2 syarat dalam kesepakatan itu. Salah satunya jelas adalah kunci yang diberikan Wali. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak ada yang tahu apa itu. Apa maksud dari kesepakatan kedua ini? Wali tersenyum sebelum berkata. Saya memberi tahu mereka bahwa saya akan membantu ekspedisi berikutnya menuju pintu keluar 4 alam. Krune dan Fei Fei terkejut. Tunggu. Kau tahu itu bisa memengaruhi fondasi 4 alam. Bukankah akan buruk jika kau membantu? Wali tertawa. Itulah mengapa saya bilang saya akan membantu. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka dari upaya tersebut, jadi sebaiknya saya mengerahkan semua kemampuan saya. Setidaknya, saya mungkin bisa menemukan cara untuk mencegah yayasan-yayasan itu hancur. Mereka sangat menghargai kekuatan saya, jadi mereka dengan senang hati menerima tawaran saya. Lagi pula, aku tidak takut diburu begitu aku kembali ke sana. Fei Fei menyipitkan matanya sebagai respons. Bagaimana jika mereka berbohong? Mereka mungkin mengatakan itu untuk membuatmu kembali dan telah menyiapkan jebakan. Lu File dan Krune memiliki pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Namun, Wali tampaknya tidak khawatir. Jangan khawatir. Neto tidak akan mengingkari janjinya. Aku bisa menjamin itu. Krune dan Fei Fei saling pandang, lalu kembali menatap Wali. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Karena Wali begitu percaya diri, seharusnya dia memiliki caranya sendiri. Sekarang, hal terakhir. Apa yang akan terjadi pada alam bawah jika diketahui bahwa kau telah pergi? Oh, begitu. Yah, tidak banyak yang bisa kulakukan. Yang bisa kukatakan hanyalah bahwa para Wisep harus mengandalkan diri mereka sendiri mulai sekarang. Namun, seharusnya tidak butuh waktu lama sebelum para Wisep mencapai posisi seperti Phoenix dan Naga dengan teknik 1000 Wisep. Paling-paling, alam semesta hanya bisa menunda hal seperti itu. Fei Fei dan Krune tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan percakapan mereka dengan para pemimpin Tanah Suci. Saat itu, Krune mengatakan hal yang persis sama kepada mereka. Namun, dia hanya menggertak. Dia tidak menyangka Wali benar-benar berpikir seperti itu.
Bisakah kita benar-benar melakukan itu? Wali tertawa sekali lagi. Kita bisa. Lagi pula, para wisep sudah memiliki beberapa anggota yang bisa bertarung secara mandiri, misalnya, kau, Cinti, dan 9 muridku. Namun, Krune merasa bingung. 9 muridmu. Bukankah inti wisep mereka telah hancur di masa lalu? Aku tahu mereka sedang berusaha membangunnya kembali, tetapi apakah mereka mampu melakukannya? Wali membenarkan. Mereka bisa. 9 muridku telah mengerjakannya sejak lama, jadi mereka sudah sangat dekat dengan keberhasilan. Tidak akan lama lagi mereka bisa keluar dari alam dimensi elemen, terutama setelah kau meninggalkan batu energi ilahi itu bersama mereka. Oh. Jadi mereka memberitahumu begitu, ya? Tentu saja. Mengapa mereka menyembunyikannya? Meskipun batu-batu suci itu bukan yang berkualitas tinggi, batu-batu itu sangat bermanfaat. Krune memiliki banyak batu dewa berkualitas tinggi. Namun, batu-batu itu digunakan untuk kultivasinya dan istrinya. Dia memberikan sebagian kepada Vi, sementara Lufile juga mengambil beberapa lagi untuk Cilia. Meskipun demikian, sebagian besar hanya akan digunakan oleh dia dan Fei Fei saja. Lagi pula, dia harus mencapai alam dewa secepat mungkin. Hanya saja, kali ini dia tidak akan meninggalkan Fei Fei. Tentu saja, batu dewa tingkat lainnya masih sangat berguna bagi semua orang di alam fana. Hah. Aku hanya berharap gumpalan-gumpalan itu benar-benar bisa bertahan sendiri. Wali tampaknya tidak khawatir. Kita bisa. Aku yakin. Jangan lupa. Kita juga adalah makhluk halus. Lalu Krune menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, Anda mengatakan bahwa bagian dari kesepakatan itu adalah untuk membantu mereka ketika saatnya tiba. Jika memang begitu, mengapa Anda masih di sini? Aku bilang aku akan kembali, tapi aku tidak bilang kapan. Itu kebodohan Neto karena tidak memverifikasi bagian ini. Hahaha. Mulut Fei Fei dan Krune berkedut. Itu alasan yang sangat buruk. Di suatu tempat di alam dewa. Bersin. Neto menggosok hidungnya sambil matanya menyipit. Di mana sih makhluk menyebalkan itu? Aku tahu seharusnya aku membiarkannya mati saja. Kembali ke pihak Krune. Baiklah. Ada yang ingin kau katakan? Jika tidak, aku akan mencari fragmen surgawi untuk melengkapi inti surgawiku. Wali setuju dengan Krune. Tidak masalah. Setelah kau pergi, aku akan langsung naik ke atas. Sentoi sudah tahu di mana menemukanku di sana, jadi aku tidak akan dalam bahaya. Oh, benar. Berapa banyak fragmen surgawi yang masih kau butuhkan? Krune mengangkat satu jari. Hanya 2, fragmen surgawi kematian dan takdir. Begitu. Yang Fei Fei dapatkan dari Uer dan miliknya sendiri. Kalau begitu, tidak banyak yang bisa kulakukan. Jika itu adalah fragmen surgawi ruang dan waktu, aku bisa tahu siapa pemiliknya dan di mana menemukannya. Krune dan Fei Fei menggelengkan kepala mereka. Tidak perlu. Bukannya kami punya masalah dengan pemilik tersebut sejak awal. Lagi pula, saya ragu mereka bisa menimbulkan risiko bagi kami saat ini. Wali tidak keberatan. Baiklah. Pokoknya, kurasa hanya itu yang ingin kubicarakan. Setidaknya, semua yang kupikir penting. Krune dan Fei Fei mengangguk, dan tak lama kemudian, ketiganya mulai membicarakan hal-hal lain. Krune juga memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang Soren, tetapi Wali tampaknya tidak tahu apapun tentang pria itu. Beberapa jam kemudian, Krune dan Fei Fei akhirnya meninggalkan planet mati itu. Begitu mereka melakukan itu, mereka terkejut. Itu karena sebuah gerbang berwarna pelangi tiba-tiba muncul tepat di atas planet. Tidak lama kemudian, gerbang itu membesar hingga sebesar planet sebelum menelannya sepenuhnya. Namun, Krune dan Fei Fei menerima pesan indera ilahi sebelum planet itu benar-benar lenyap. Jika kau perlu berbicara denganku, gabungkan kedua menara kecil yang kuberikan padamu. Bentuk gabungan keduanya dapat digunakan untuk menghubungiku di alam dewa. Gerbang itu menghilang tepat setelah mereka mendengarnya. Krune dan Fei Fei kemudian saling pandang dan mengeluarkan menara kecil mereka. Mereka tetap menyimpannya bahkan setelah Krune kembali. Namun, mereka tidak menyangka menara-menara itu akan berguna seperti ini. Begitu mereka mendekati kedua peralatan itu, mereka mulai saling menarik. Mereka segera melepaskan kedua menara kecil itu. Benar saja, kedua menara itu bersentuhan sebelum menyatu. Pada akhirnya, menara hitam milik Krune dan menara putih milik Fei Fei bergabung menjadi satu menara yang lebih besar dengan campuran warna hitam dan putih. Sepertinya inilah yang dimaksud Wali. Fei Fei mengangguk. Yah, mungkin butuh waktu sebulan penuh untuk mengisi dayanya. Krune kemudian menempatkan menara kecil itu di cincin spasialnya sebelum menuju ke arah lain. Baiklah, saatnya mengunjungi Lakin di negeri Wisop. Pasangan itu dengan cepat membuka gerbang spasial dan memasukinya. Wilayah itu kemudian menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana atau bahwa sebelumnya ada planet di tempat ini. Kembali ke wilayah Sekte Jalan Ilahi, sebuah gerbang spasial baru muncul. Seperti yang bisa dibayangkan, Fei Fei dan Krune keluar dari sana. Krune kemudian menyebarkan indera ilahinya dan dengan cepat menemukan planet yang dibicarakan Lakin. Yah, itu bukanlah hal yang sulit karena banyaknya gumpalan energi yang ada. Fei Fei dan Krune kemudian menggunakan gerbang spasial lain dan muncul kembali tepat di atas ibu kota negara Wisop. Oh, kelihatannya cukup meriah.
Fei Fei mengangguk. Lakin telah melakukan pekerjaan dengan baik. Negeri Wisep tidak bisa dibandingkan dengan planet Wisep di tata surya Wisep di alam semesta Dalin. Namun demikian, sebagian besar Wisep setidaknya berada di alam pendirian yayasan. Krune dan Fei Fei dengan cepat tiba di ibu kota. Namun, mereka tidak menarik banyak perhatian. Meskipun mayoritas adalah Wisep, ada juga banyak ras lain yang tinggal di sana, termasuk manusia. Apa itu? Pasangan itu kemudian melihat ke persimpangan jalan dan melihat beberapa pajangan berjajar. Yang mengejutkan, semuanya menampilkan isi dari teknik Myriad Wisep. Bahkan ada beberapa Wisep baru yang mampir untuk melihatnya dan menghafal isinya. Krune kemudian menyebarkan indera ilahinya lagi dan dengan cepat menemukan bahwa hampir seluruh negeri memiliki pajangan serupa. Oh, itu sangat bagus. Lakin memastikan bahwa setiap Wisep yang tiba di negeri Wisep akan memiliki akses ke teknik Wisep tak terhitung jumlahnya. Fei Fei mengangguk. Bukan hanya itu. Meskipun Lakin menyebut tempat ini sebagai negeri Wisep, hampir seluruh planet ini dihuni oleh Wisep. Tidak diragukan lagi Sekte Jalan Ilahi mengatur planet ini untuk digunakan oleh para Wisep. Krune dan Fei Fei kemudian mulai berjalan di ibu kota negara Wisep. Kemanapun mereka pergi, para Wisep melakukan berbagai jenis pekerjaan. Banyak dari pekerjaan itu juga menggunakan wujud manusia mereka. Tampaknya tidak ada ras lain yang mempermasalahkannya. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Ada perkelahian dan masalah lain di sana-sini. Namun, jumlahnya cukup kecil jika mempertimbangkan ukuran planet tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan raksasa di pusat ibu kota. Tanpa ragu, konsentrasi Wisep tertinggi dapat ditemukan di sana. Krune kemudian bertanya kepada seorang pejalan kaki karena penasaran. Tempat apakah ini? Pria itu juga berwujud seperti hantu. Dia tampak terburu-buru, jadi dia memberikan jawaban yang sederhana. Itu adalah kantor pendaftaran Wisep. Jika Anda datang dari luar planet, Anda perlu mendaftar di sana agar negara tersebut dapat mengatur tempat untuk Anda. Tak lama kemudian, pria itu menghilang di kejauhan. Jadi Lakin sudah sampai sejauh ini. Pantas saja ada begitu banyak formasi teleportasi di sekitarnya. Fei Fei tersenyum sebelum menunjuk ke kantor pendaftaran. Dia tak kuasa menahan tawa kecil. Kami belum mendaftar. Bagaimana kalau kita mendaftar sekarang? Krune juga tertawa. Tentu. Ayo pergi. Begitu mereka masuk, mereka melihat beberapa antrean Wisep yang menunggu untuk didaftarkan. Negeri Wisep telah menyebarkan banyak formasi teleportasi di wilayah Sekte Jalan Ilahi yang memungkinkan Wisep untuk tiba di negeri Wisep. Itu membantu banyak Wisep datang langsung untuk tinggal di tempat ini. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup karena setiap alam semesta terlalu masif. Meskipun demikian, itu sudah merupakan permulaan yang bagus. Namun, para Wisep bukanlah satu-satunya ras yang mengantre. Kantor pendaftaran Wisep tidak mempermasalahkan ras apapun selama mereka mengikuti aturan. Karena itu, mungkin saja terlihat beberapa kultivator atau binatang iblis lain yang menunggu untuk mendaftar. Krune dan Fei Fei kebetulan adalah salah satunya. Para petugas cukup cepat, jadi pasangan itu tidak perlu menunggu lama. Begitu giliran mereka tiba, sesosok makhluk halus berwujud manusia di balik meja resepsionis mulai berbicara. Halo. Apakah Anda berencana untuk tinggal di negeri Wisep? Fei Fei dan Krune menggelengkan kepala mereka. Kami tinggal sementara. Namun, kami pikir akan lebih baik untuk mendaftar terlebih dahulu. Petugas itu mengangguk. Memang benar. Dengan kartu identitas, Anda memiliki akses ke banyak fasilitas yang jika tidak mungkin digunakan. Ngomong-ngomong, saya bisa tahu bahwa wanita itu manusia, tapi bagaimana dengan Anda, teman? Krune tersenyum sebelum berkata. Aku juga seorang Wisep. Aku datang ke sini karena penasaran dengan negeri Wisep ini. Petugas itu tampaknya tidak terkejut. Yah, para Wisep memang sudah bisa mengambil wujud manusia di alam pendirian fondasi. Dengan demikian, tidak ada kekurangan Wisep yang mampu melakukan hal itu lagi. Masuk akal. Aku tidak bisa melihat kultivasimu, jadi kau mungkin berada di level tinggi, bukan? Aku bisa mengetahuinya karena aku sudah berada di alam jiwa baru lahir. Pokoknya, saya butuh nama kalian. Wang Fei Fei. Krune. Petugas itu tak kuasa menahan tawa kecil saat mendengar nama-nama mereka. Hehe. Kalian berdua kebetulan memiliki nama yang sama dengan pendiri dan istrinya. Apakah kalian penggemar mereka? Krune dan Fei Fei menjadi bingung. Kau tahu. Krune dan Fei Fei. Petugas itu mengangguk. Tentu saja. Lakin senior memastikan bahwa semua orang tahu nama Wisep yang menciptakan teknik Myriad Wiseps. Nama istrinya juga disertakan di sana. Krune dan Fei Fei merasa ingin tertawa. Wah, itu cukup lucu. Ngomong-ngomong, Anda bisa mendaftarkan kami dengan nama-nama itu. Pria itu mengangguk dan dengan cepat menyelesaikan pembuatan kartu identitas untuk Krune dan Fei Fei. Ini dia. Krune dan Fei Fei kemudian menerima informasi ide mereka di perangkat komunikasi mereka. Tetapi tepat ketika mereka hendak meninggalkan kantor registrasi, semua monitor di sekitar mulai menampilkan sesuatu. Saya meminta semua Wisep dan penghuni lainnya untuk memperhatikan informasi baru ini. Semua orang melihat layar dan langsung mengenali pria di sana. Oh,
Itu Lakin. Lakin senior jarang muncul di TV. Pasti ini sesuatu yang penting. Krune dan Fei Fei juga menyadari hal itu dan memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan dikatakan Lakin. Seperti yang semua orang tahu, negara ini dulunya juga dikenal sebagai Sekte Pelangi. Namun, kami bergabung dengan Sekte Jalan Ilahi pada suatu waktu dan memutuskan untuk menciptakan negara bagi kami sendiri. Negara ini bertambah besar seiring semakin banyak wisep yang datang. Akhirnya, kami membuat beberapa kesepakatan dengan penduduk sebelumnya dan mengubahnya menjadi planet tempat wisep tinggal. Tentu saja, ras lain juga diterima selama mereka mengikuti aturan. Lagi pula, aku tidak pernah berbohong kepada kalian ketika kukatakan bahwa aku bukan pemimpin ras kita. Aku hanya perwakilan dari guruku, yang telah pergi sejak lama. Selain itu, Sekte Pelangi memang benar-benar memiliki pemimpin sekte, yang kebetulan bukan wisep. Lucu, kan? Pemimpin sekte itu adalah ular berkepala dua yang mengikuti guruku ketika ia pergi berlatih. Suatu hari ia akan kembali dan mengambil alih posisi itu sekali lagi. Semua informasi ini sudah tersedia untuk dilihat semua orang, jadi sebagian besar dari kalian sudah mengetahuinya. Hari ini, saya membawa kabar baik untuk kalian semua. Guru saya akhirnya kembali ke alam semesta Lufile. Bersamanya, ketua sekte juga tiba. Yah, dia bukan ketua sekte lagi karena Sekte Pelangi juga sudah lama tidak ada. Selamat datang ketua sekte yang baru, Ruik. Ruik, yang tampaknya tidak terlalu bersedia untuk ikut serta dalam program itu, kemudian melangkah ke depan kamera. Baiklah, aku memang pernah menjadi pemimpin Sekte Pelangi di masa lalu. Sekarang setelah aku kembali, aku akan mengurus negara wisep yang baru. Atau planet. Pokoknya, teruslah lakukan apa yang telah kau lakukan selama ini. Dan juga, jangan mencariku kecuali benar-benar diperlukan. Bang! Tiba-tiba, seseorang menendang Ruik di bagian samping, membuatnya keluar dari pandangan kamera. Para penonton menyaksikan adegan itu dengan cemas. Tepat setelah itu, Lakin muncul kembali di depan kamera dan melanjutkan. Yang ingin disampaikan senior Ruik adalah bahwa ia terbuka untuk mendengarkan kekhawatiran semua orang dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu para wisep sebisa mungkin. Jadwalnya sudah penuh untuk 10 tahun ke depan, jadi bersiaplah untuk sering bertemu dengannya. Jangan khawatir, meskipun penampilannya sama sekali tidak seperti itu, ia adalah pemimpin sekte yang sangat baik di masa lalu. Saya yakin kalian semua akan menyukainya. Akhirnya, Rui kembali fokus pada kamera sambil menggosok bagian yang ditendangnya. Benar saja, Tianel lah yang membuatnya terpental beberapa detik yang lalu. Lakin sedikit melebih-lebihkan kata-katanya. Namun, aku akan melanjutkan pekerjaan baik yang telah dia lakukan selama ini. Lakin juga akan tetap di sisiku untuk membantuku mengejar semua yang terlewatkan dalam 100 tahun terakhir. Kau tidak perlu khawatir dia akan menghilang dalam waktu dekat. Rui kemudian mengganti topik pembicaraannya. Ngomong-ngomong. Seperti yang sudah kami sebutkan, leluhur wisep dari Sekte Pelangi Kuno juga datang ke alam semesta Lufile. Ini fotonya bersama istrinya kalau kalian ingin memujinya. Wujud manusia Krune dan foto Fei Fei kemudian ditampilkan. Pastikan untuk memberinya banyak kasih sayang. Hahaha. Setelah itu, layar kembali menampilkan program sebelumnya. Namun, tidak ada seorang pun yang mempedulikannya di kantor pendaftaran. Sebaliknya, semua perhatian mereka tertuju pada seorang pria berwarna pelangi yang bergandengan tangan dengan seorang gadis. Krune dan Fei Fei tersenyum getir setelah melihat itu. Nah, itulah yang saya sebut waktu yang tepat. Dalam sekejap, pelayan dan semua makhluk halus di sekitarnya menatap Krune dan Fei Fei. Itulah leluhur Krune. Yang asli. Benarkah? Banyak makhluk halus dan beberapa ras lain segera maju untuk memujinya. Bagi para makhluk halus, teknik 1000 makhluk halus memiliki nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih penting daripada planet makhluk halus tempat mereka tinggal. Krune dan Fei Fei tertawa dan mulai berbicara dengan semua orang. Indra ilahi memungkinkan komunikasi instan. Dengan level Krune dan Fei Fei, tidak sulit untuk menjawab dan mendengar banyak pesan sekaligus. Bagi Krune, pertanyaan utamanya adalah bagaimana ia menemukan teknik energi berlimpah. Yang lain hanya mengeluarkan alat komunikasi mereka dan mengambil foto atau membuat rekaman singkat bersamanya. Tentu saja, semua makhluk halus itu kembali ke wujud manusia mereka agar dapat dibedakan. Jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan orang lain jika mereka tetap dalam wujud makhluk halus. Adapun Fei Fei, dia diserang oleh semua wisep perempuan yang sudah mendapatkan wujud manusia mereka. Harus diingat bahwa kepribadian wisep menentukan jenis kelamin yang akan dimiliki wisep tersebut setelah memasuki alam pendirian fondasi. Tentu saja, semua wisep perempuan itu melewati transformasi ini. Seperti yang bisa dibayangkan, sebagian besar pertanyaan yang ditujukan kepada Fei Fei oleh para wisep perempuan adalah bagaimana dia bisa menikahi Krune. Bagaimana kabar si anu mereka? Tentang kesulitan memiliki keturunan ketika Anda berasal dari ras yang berbeda, dan sebagainya. Ketika mereka mendengar dari Fei Fei bahwa mereka sudah memiliki seorang putri, semua wisep perempuan menjadi gempar. Benar-benar. Sudah berapa kali kamu berhubungan seks? Apakah ada metode inseminasi khusus? Pasti ada.
Terlalu sulit untuk membuahi sel telur dengan sperma dari male wisp. Bagaimana kamu melakukannya? Mungkin Krune memiliki penis yang lebih besar dan dapat menembus lebih dalam. Itu akan mempermudah penyerangan terhadap sel telur Lady Fei Fei. Fei Fei merasa pusing saat mendengar semua pertanyaan itu. Benar saja, para wisp hanya peduli pada bagian logisnya. Mereka tidak peduli seberapa memalukan suatu topik. Wisp perempuan sama sekali tidak berbeda dari itu. Yah, bukan berarti aku tidak terbiasa dengan itu. Para wisp pria mendengar itu dan mau tak mau bertanya pada Krune. Benarkah? Apakah kamu punya penis yang lebih besar? Apakah ini mempermudah pembuahan pada ras lain? Seberapa besar lagi ukurannya harus diperbesar? Jelas, sebagian besar wisp tidak memiliki pasangan ras lain. Namun, wisp selalu menjadi ras yang secara inheren ingin tahu. Topik itu terlalu mengintegrasikan mereka. Krune, tentu saja, juga tidak melihat ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Jika mempertimbangkan anatomi semua makhluk berwujud manusia yang pernah kulihat, kurasa penisku cukup normal. Yah, setidaknya jika tidak memperhitungkan fakta bahwa rambut kemaluanku juga menjadi berwarna-warni. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kemungkinan memiliki anak. Benar saja, Krune menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Selain Fei Fei, hanya ada 3 manusia lain yang hadir di kantor pendaftaran saat itu. Dengan kata lain, sisanya adalah binatang iblis. Pada akhirnya, mereka semua mendengarkan semuanya dengan penuh minat. Oh, jadi ukurannya normal. Nah, jika kamu membaca artikel tentang anatomi bentuk tubuh manusia, kamu akan menemukan bahwa ukuran tidak terlalu mengubah peluangnya. Bisakah Anda menunjukkannya agar kita bisa membandingkannya? Krune mengangguk dan hendak mengajak teman kecilnya keluar ketika tiba-tiba. Pah! Fei Fei terbentur bagian belakang kepalanya. Jika kau melepas pakaianmu di sini, lihat saja apakah aku tidak akan mengabaikanmu selama 100 tahun ke depan. Krune mengusap bagian belakang kepalanya dengan murung. Namun, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Fei Fei. Maaf, teman-teman. Meskipun saya tidak bisa menunjukkannya, setidaknya saya bisa memberitahu seberapa besar ukurannya saat ereksi. Seperti yang saya katakan, ukurannya cukup normal, hanya sekitar 17 cm. Fei Fei merasa tak berdaya. Meskipun dia sudah terbiasa dengan hal itu, bukan berarti dia kebal. Kenyataan bahwa semua makhluk halus dan binatang iblis di sekitarnya menerima informasi itu begitu saja hanya memperburuk keadaan. Oh, saya mengerti. Kurasa itu tidak ada bedanya. Namun, dari yang saya temukan, ukuran rata-ratanya seharusnya 15 cm. Milikmu masih sedikit di atasnya. Itu tidak penting. Perbedaannya terlalu kecil untuk dianggap sebagai faktor pembuahan ras lain. Mungkin mereka memang hanya beruntung. Tunggu, mereka masih belum menjawab berapa kali mereka berhubungan seks sampai Lady Fei Fei hamil. Fei Fei menghela napas dan memberikan jawaban yang lugas. Itu terjadi saat pertama kali kami melakukannya. Dan kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Kurasa kami hanya beruntung. Wow. Baik wisp betina maupun jantan terkejut mendengar itu. Banyak wisp yang penasaran karena Fei Fei dan leluhur wisp telah menikah. Jadi mereka tahu tentang kemungkinan memiliki keturunan antara wisp dan ras lain. Sederhananya, itu karena sperma dan sel telur wisp terlalu lemah untuk membuahi atau menolak pembuahan. Seperti yang diharapkan dari sang leluhur. Sperma yang begitu perkasa. Fei Fei hampir tak bisa menahan tawanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Para wisp perempuan juga merasa gembira. Sperma leluhur Krune memang mengesankan. Tapi sel telur Lady Fei Fei juga berhasil menerimanya. Selamat. Senyum Fei Fei membeku sesaat. Benar, semua orang masih membicarakan kehidupan seksualnya dengan Krune. Bisakah kita membicarakan hal lain selain seks dan reproduksi? Gumpalan-gumpalan itu berhenti sejenak dan saling memandang. Tak lama kemudian, mereka semua mengangguk dan mulai menanyakan banyak hal lain. Mereka mengubah topik pembicaraan semudah mereka memulainya. Dan, mereka sepertinya sama sekali tidak peduli. Yah, setidaknya kepadatan mereka berguna di saat-saat seperti ini. Tentu saja, Fei Fei dan Krune bisa saja pergi kapanpun mereka mau. Dengan perbedaan tingkat kultivasi, sebenarnya tidak ada yang bisa menahan mereka. Namun, Krune tetap tinggal lebih lama agar bisa berbicara lebih banyak dengan para wisp baru. Fei Fei mengerti bahwa Krune menganggap hal itu penting. Itulah mengapa dia tetap tinggal dan membantunya juga. Beberapa jam kemudian dan setelah ribuan pertanyaan, Krune dan Fei Fei akhirnya meninggalkan kantor pendaftaran wisp. Mereka menggunakan pemahaman mereka tentang hukum ruang angkasa untuk berteleportasi begitu saja. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Maaf, Fei Fei. Aku menahan kita di sana jauh lebih lama dari seharusnya. Fei Fei memiringkan kepalanya dengan bingung sebelum menggelengkannya sambil menjawab. Apa yang kau bicarakan? Berbicara dengan begitu banyak gumpalan aneh, terutama yang berubah menjadi perempuan, cukup lucu. Aku sama sekali tidak keberatan. Yah, setidaknya aku tidak keberatan membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kehidupan seksualku. Bagaimanapun juga, kita tidak terburu-buru. Mari kita kunjungi Lakin dan Kasih.
Sekarang Ruik akhirnya mengambil alih kendali, aku yakin mereka berdua akhirnya akan mendapatkan waktu bersama yang pantas mereka dapatkan. Lagi pula, mereka telah menahan diri untuk waktu yang lama. Krune menatap Fei Fei dengan bingung. Menahan diri. Apakah ada sesuatu yang mereka berdua inginkan? Fei Fei mengangguk. Sudah kubilang aku datang mengunjungi semua orang di Dalin sebelum Dalin ditutup, kan? Krune mengangguk dan menunggu Fei Fei melanjutkan. Saat itu, aku berkesempatan untuk banyak berbicara dengan semua orang. Aku juga menghabiskan waktu di sini dan bisa berbicara dengan Kasih sendirian. Lakin dan Kasih cukup iri padaku dan kau, atau Ao dan Ula. Mereka sudah lama menantikan untuk memiliki anak. Namun, karena Lakin selalu sibuk dengan negeri Wisep atau planet, mereka menunda keputusan ini. Rencana awalnya adalah agar Ruik datang lebih awal. Tapi si ular malas itu kabur dan bersembunyi tepat sebelum Dalin tutup, jadi mereka harus menunda rencana mereka lagi. Setelah Ruik muncul kembali, Tiane dan aku memberinya hukuman yang sangat berat. Namun, sudah terlambat karena Dalin sudah tutup. Rasanya tidak tepat juga memanggil senior wali hanya untuk menyuruh Ruik kembali karena kondisinya. Krune terkejut mendengar itu. Begitu ya. Pantas saja Lakin menatap Vi, Ewan, dan Liryu seperti itu. Oh. Apa kau perhatikan? Itu mungkin karena dia tahu bahwa mereka adalah anak-anak kita. Pasangan yang telah menikah lebih dari 100 tahun itu juga sangat ingin memulai keluarga mereka sendiri. Krune mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke sana. Aku perlu memastikan Ruik tidak mencoba melarikan diri. Krune kemudian membuka gerbang spasial sebelum mereka berdua memasukinya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas sebuah bangunan raksasa di suatu tempat lain di planet ini yang dikendalikan oleh roh-roh halus. Menguasai. Tiba-tiba, suara Lakin terdengar dari dalam gedung. Tak lama kemudian, ia muncul di atas gedung bersama Kasih. Tiane dan Liryu kebetulan juga ada di sana, jadi mereka pun keluar. Hei! Bukankah aku sudah bilang akan datang berkunjung? Ini aku. Hahaha. Fei Fei kemudian maju dan memeluk Kasih. Keduanya menjadi teman baik setelah kunjungan terakhirnya ke Lufile Universe. Baiklah, kalian silakan bicara apapun yang kalian mau. Kasih, Tiane, dan aku ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan. Fei Fei kemudian membuka gerbang spasial lain sebelum dia dan Tiane menyeret Kasih pergi. Lakin melihat itu dengan bingung. Namun, karena mereka sedang membicarakan Fei Fei, dia sama sekali tidak khawatir. Mereka pergi kemana? Krune mengangkat bahunya. Fei Fei mengatakan sesuatu tentang obrolan perempuan. Tapi aku tidak begitu mengerti maksudnya. Lakin mengangguk. Ternyata wanita memang memiliki konstitusi yang berbeda. Mungkin itu ada hubungannya. Benar saja, sekali berupa gumpalan asap, akan selalu berupa gumpalan asap. Ngomong-ngomong, di mana ular malas itu? Lakin lalu menunjuk ke bawah. Dia sedang bekerja. Saya memastikan dia memahami semua yang dibutuhkan. Krune dan Lakin kemudian berteleportasi langsung ke dalam gedung. Krune segera memperhatikan banyak wisep, manusia, dan beberapa ras lain berjalan di mana-mana. Dari penampakannya, tempat ini bukan hanya kediaman Lakin, tetapi juga semacam kantor yang mengendalikan sebagian besar hal penting di planet wisep. Dia ada di dalam. Lakin kemudian membuka sebuah pintu. Di sana, Ruik duduk di belakang meja sambil membaca banyak dokumen yang digulung. Yang mengejutkan adalah dia tampaknya tidak bosan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Ruik tampak sangat serius dalam pekerjaannya. Kau sepertinya sangat sibuk, Ruik. Ruik menatap Krune sejenak sebelum kembali memperhatikan dokumen-dokumen itu. Krune, ya. Aku sedang sibuk sekarang, jadi bisakah kita bicara nanti? Lakin tak bisa menahan rasa haru saat melihat Ruik sekarang. Selain saat di TV, dia telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Dia bahkan tidak perlu repot-repot mengejar ular itu. Krune tersenyum sebelum menoleh ke Lakin. Sudah berapa lama dia seperti itu? Lakin kemudian menatap Krune sebelum berpikir sejenak. Dia selalu seperti ini sejak dibawa ke sini. Saya cukup senang melihat dia akhirnya memutuskan untuk melakukan bagiannya. Krune tak kuasa menahan tawa. Hahaha. Melakukan bagiannya, ya. Krune kemudian berjalan ke belakang meja. Ruik meliriknya sejenak tetapi akhirnya mengabaikannya. Hehe. Jadi begitulah yang terjadi. Tiba-tiba, ruang di sekitar Ruik membeku. Tak lama kemudian, Krune memukul kepalanya dengan sebuah pukulan. Bang! Aduh! Benturannya cukup keras. Untungnya, Krune telah menutup ruang di sekitar Ruik, sehingga baik bangunan maupun ruangan tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali. Namun, Ruik merasakan sakit yang luar biasa. Dasar makhluk halus sialan. Apa yang kau lakukan? Krune mendengus sebagai respons. Kau mungkin bisa menipu orang lain. Tapi apa kau pikir kau bisa menipu aku? Ruik menatap Krune dengan kaget sebelum dengan cepat memalingkan muka. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lakin dan para pekerja lain di kantor itu memandang hal itu dengan cemas. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Krune kemudian menunjuk ke arah Ruik sebelum berkata. Si idiot ini sedang tidur. Dia menggunakan hukum mimpinya untuk menjaga dirinya dalam keadaan setengah sadar. Dengan cara ini, dia bisa tidur sementara tubuhnya secara otomatis melakukan semua pekerjaan. Apa?
Semua orang menatap Ruik. Ruik tentu saja merasa tidak berdaya. Krune melanjutkan. Alasan mengapa dia berubah selama tampil di TV adalah karena itu bukan bagian dari aturan yang ditetapkan dalam jiwanya yang setengah sadar. Meskipun begitu, jiwanya terbangun ketika Anda mengatakan bahwa dia tampil di TV. Sekarang setelah dia kembali ke pekerjaan yang sama seperti sebelumnya, otaknya kurang lebih dapat melakukan segalanya. Lakin terkejut. Namun, bisakah pikiran yang setengah sadar menangani berbagai masalah yang dialami sebuah planet? Sejauh ini, semua pekerjaannya telah dilakukan dengan sangat baik. Krune mengangguk. Mungkin. Jika tidak, dia tidak akan mencoba hal seperti itu. Tapi saya cukup terkesan. Bahkan saya sendiri sama sekali tidak yakin bisa melakukan hal seperti ini. Ruik tak kuasa menahan diri untuk berkata demikian. Lalu kenapa? Apakah aku tidak melakukan semuanya dengan benar? Jika memang perlu, aku bisa bangun lagi. Malah, cara ini jauh lebih baik. Lagi pula, aku bisa mengembangkan hukum mimpiku dan melakukan pekerjaanku secara bersamaan. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak. Krune mengangkat bahunya sambil berkata demikian. Itu bukan masalahku. Satu-satunya hal yang menggangguku adalah Lakin sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ruik kemudian menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menatap Lakin. Nah, begitulah adanya. Luar biasa, kan? Aku bisa mengerjakan pekerjaanku dengan sempurna sambil tidur. Kalian tidak perlu khawatir lagi aku akan kabur dari pekerjaanku. Hahaha. Mulut Lakin berkedut. Aku ingin sekali memukulmu sampai babak belur. Namun, Lakin memandang tumpukan dokumen yang telah ditangani dan mengangguk puas. Memang benar pekerjaanmu sangat bagus. Baiklah. Selama itu tidak memengaruhi planet Wisep kita, para Wisep, dan ras lain yang tinggal di sini, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Ruik tersenyum sambil menunjukkan ekspresi percaya diri. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah bekerja sangat keras agar bisa bermalas-malasan. Percayalah pada semua usaha yang telah kulakukan untuk meningkatkan kemampuan tidurku. Krune dan Lakin merasa bahwa kata-kata itu agak keliru. Bahkan, sebenarnya sangat keliru. Hanya saja, kata-kata itu hanya terdengar bagus ketika diucapkan oleh Ruik dan kemampuan barunya ini. Lagi pula. Sepertinya aku tidak perlu menerapkan rencana B. Rencana B. Ruik dan Lakin memandang Krune dengan bingung. Saat itulah Krune menatap Ruik ketika beberapa percikan petir ungu keluar dari tubuhnya. Oh, jangan khawatir. Itu hanya beberapa tindakan pencegahan untuk mencegahmu melarikan diri. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Ruik merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sangat senang karena kemampuan setengah sadarnya bekerja dengan sangat baik. Tanpa ragu, apapun yang direncanakan Krune bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Jangan khawatir, metode ini benar-benar ampuh. Jangan remehkan usahaku untuk menjaga jadwal tidurku. Lakin lalu mengangkat bahunya. Ya sudahlah. Kembali saja ke keadaanmu yang setengah-setengah itu dan mulailah bekerja. Ruik tersenyum dan hendak melakukannya ketika tiba-tiba, Fei Fei, Tiane, dan Kasih berteleportasi langsung ke dalam ruangan. Lakin kemudian menatap mereka sebelum bertanya. Bukankah hari ini hari liburmu, Kasih? Kasih mengangguk. Memang benar. Aku hanya datang untuk mengajakmu keluar. Ajak aku keluar. Kasih mengangguk. Sudah waktunya kita punya anak. Lakin berpikir sejenak sebelum mengangguk. Oke. Fei Fei, Tiane, Ruik, dan para pekerja manusia memandang hal itu dengan cemas. Pasti berupa gumpalan. Fei Fei akhirnya tersadar sebelum berkata, Kudengar Ruik sudah bisa bekerja dengan baik sendiri sekarang, kan? Kalau begitu, biarkan dia yang menangani semuanya. Lagi pula, kau punya banyak pekerja lain di sini yang sudah tahu pekerjaannya. Mereka akan bisa memberikan dukungan yang tepat untuk Ruik. Ruik kemudian kembali ke meja. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Lakin boleh pergi dulu dan serahkan semuanya padaku. Hahaha. Lakin memandang para pekerja lainnya dan melihat mereka mengangguk padanya dengan senyum di wajah mereka. Tak lama kemudian, dia memegang tangan Kasih sebelum membuka gerbang spasial. Kalau begitu, mari kita pergi. Kasih mengangguk dengan ekspresi gembira. Tentu. Mereka memasuki gerbang spasial, yang menghilang beberapa detik kemudian. Melihat itu, Fei Fei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah mereka akan baik-baik saja? Krune mengangguk. Tentu saja. Mereka berdua adalah makhluk halus, jadi masalah reproduksi antar ras tidak akan terjadi pada mereka. Peluang mereka untuk memiliki anak makhluk halus sama seperti pasangan manusia lainnya. Fei Fei senang mendengar itu. Baiklah. Aku sudah bicara dengan Tiane dan Liryu, jadi kita bisa pergi kapanpun kamu mau. Krune mengangguk sekali lagi dan menatap Ruik. Bagus. Ruik, aku akan meninggalkan alam semesta Lufile untuk sementara waktu. Sampai jumpa lagi nanti, kau dan yang lainnya. Ruik hanya menggelengkan tangannya sebagai jawaban. Kau sudah terlalu lama pergi. Pergi sana. Aku tidak bisa berkonsentrasi tidur karena kau ada di sini. Semua orang bertanya-tanya apakah benar meninggalkan Ruik sendirian adalah hal yang tepat. Yah, toh Lakin tidak akan pergi selamanya. Fei Fei dan Krune kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Tiane dan Liryu. Setelah itu, gerbang spasial lain muncul.
Fei Fei dan Krune menggunakannya untuk pergi ke gerbang spasial multi-universal alam semesta Luvile. Sudah bukan rahasia lagi bahwa mereka berada di alam semesta Luvile, jadi mereka bisa saja menggunakannya. Alam semesta terdekat adalah Caxton. Hanya saja kita tidak tahu fragmen surgawi mana yang mereka miliki di sana. Tidak masalah. Kita bisa mencoba satu per satu. Aku ragu tak satu pun dari mereka memiliki pecahan surgawi yang kita butuhkan. Fei Fei dan Krune mengangguk dan bergerak ke arah gerbang spasial. Namun, tepat ketika mereka hendak mendaftarkan tujuan mereka, seseorang muncul dan berbicara dengan mereka. Krune, tunggu. Krune dan Fei Fei menatap pendatang baru itu. Namun, hanya Krune yang mengenali orang tersebut. Oh, bukankah Anda Joti Marcat? Joti adalah salah satu orang yang bergabung dengan Sekte Jalan Ilahi bersama Krune. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang dipilih oleh salah satu tetua sebagai murid pribadi. Dari apa yang didengar Krune, sepertinya dia memiliki garis keturunan mata yang istimewa, yang sama dengan gurunya. Hanya saja dia tidak pernah bertanya tentang apa itu. Joti menghela napas lega ketika melihat bahwa dia tiba tepat waktu. Maaf karena tidak bisa hadir di pernikahan Anda. Krune tertawa, tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak apa-apa. Tapi, kamu datang terburu-buru ke sini, apa terjadi sesuatu? Joti mengangguk. Kau ingatkan bahwa aku dibawa pergi oleh guruku setelah ujian Sekte Jalan Ilahi. Krune membenarkan. Ya. Orang tua itu yang memberitahuku tentang itu. Joti kemudian melanjutkan. Bagus. Seperti yang mungkin sudah kau dengar, aku memiliki garis keturunan khusus, sama seperti tuanku. Kemampuan ini memungkinkanku untuk merasakan keberuntungan. Krune dan Fei Fei terkejut. Merasakan keberuntungan. Joti mengangguk. Ya. Apakah kau ingat saat kita mengikuti ujian Sekte Jalan Ilahi? Entah kenapa, aku selalu memilih jalan yang benar. Mendapatkan lawan terlemah. Kau tahu betul bahwa aku seharusnya gagal dengan kekuatan yang kumiliki saat itu. Saat itu, sepertinya aku sudah menggunakan kekuatan ini secara tidak sadar. Nah, alasan besar keberhasilanku juga karena bantuanmu. Tanpa itu, bahkan kemampuanku pun kurasa tidak akan cukup. Krune tak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa Joti mengatakan yang sebenarnya. Setelah kamu bercerita, aku sangat terkesan ketika melihat kamu juga menyelesaikan ujian dengan nilai setinggi itu. Jadi, itulah mengapa kamu berhasil. Joti kemudian mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya tidak berencana datang menemuimu karena aku sibuk berlatih kultivasi. Namun, ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Namun, tepat ketika Joti hendak mengatakan sesuatu, gerbang spasial lain muncul. Dari dalam, seseorang berteriak melalui pesan indera ilahi. Joti, lebih baik kau diam sekarang juga. Sial. Itu kakekku sendiri. Krune dan Fei Fei menatap pria tua yang muncul. Sekali lagi, hanya Krune yang mengenalinya. Saya yakin ini adalah kali pertama kita bertemu, Penatua Amilio Tirak. Itulah nama Penatua yang mengambil Joti sebagai muridnya. Kau murid Lucio, kan? Krune mengangguk. Tepat sekali. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Joti langsung mengangguk. Ya, ini tentang... Pah. Tiba-tiba, Amilio menamparkan bagian belakang kepala Joti. Diam, bodoh. Apa kau mencoba memutus karma? Fei Fei dan Krune menjadi semakin bingung. Tapi, jika aku tidak mengatakan apa-apa, apa yang akan terjadi pada mereka? Amilio menggelengkan kepalanya sambil berkata demikian. Begitulah cara kerja empat alam. Bukan tugasmu untuk mengubahnya. Krune dan Fei Fei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Karma. Keberuntungan. Apakah keduanya saling berkaitan? Apakah ada yang salah dengan karma kita sendiri? Joti tampak tak berdaya. Keduanya memang berhubungan. Tidak salah jika dikatakan bahwa keduanya adalah hal yang sama. Apa yang dianggap orang sebagai keberuntungan tidak lebih dari hasil karma mereka. Atau lebih tepatnya, perbuatan mereka. Garis keturunan mata saya kebetulan mampu melihat karma ini. Amilio mengangguk. Apa yang dia katakan? Itu tidak sama dengan ramalan Lady Fei Fei. Lagi pula, dia menghitung kemungkinan masa depan melalui pembacaan energi takdir. Karma jauh lebih dalam. Misalnya, jika kita memutus karma yang Anda miliki dengan dunia, semua orang akan lupa bahwa Anda pernah ada. Kita juga dapat menggunakan karma untuk mengetahui apakah Anda memilih jalan yang benar atau tidak. Tentu saja, ramalan Lady Fei Fei memiliki kegunaannya sendiri. Pembacaan karma tidak dapat memberitahu apa yang akan terjadi. Ramalan, di sisi lain, bisa. Hanya saja, itu akan memberinya beberapa kemungkinan. Fei Fei sangat tertarik dengan hal itu. Itu benar-benar berbeda dari kemampuan ramalannya. Aku mengerti. Namun, mengapa Joti tidak bisa mengatakan apapun? Joti menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu karena hal itu berarti mengubah hasil karma yang telah kau kumpulkan selama ini. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tetapi karma di sekitar kalian berdua sangat rumit. Butuh waktu sangat lama bagiku untuk membacanya. Kau tidak tahu betapa melelahkannya itu. Lagi pula, jika aku memberitahumu jalan mana yang tidak boleh dipilih, keseimbangan karma di sekitar tubuhmu akan kacau. Tetap saja. Amilio menghentikan Joti di situ. Tidak ada kata, tetap. Kau mungkin hanya akan memperburuk keadaan jika kau bicara sekarang.
Sudah kubilang sebelumnya, jangan terlalu banyak mengubah karma. Itulah mengapa kami lebih sering menyendiri. Kami berusaha mengurangi karma yang terkait dengan kami sebisa mungkin. Dengan begitu, kami dapat mengubah karma kami sendiri tanpa konsekuensi besar. Namun, karma Krune dan Fei Fei jauh melampaui apa yang dapat kau atau aku tangani. Begitu kau melakukan sesuatu, kau akan menerima balasan dari semesta. Menyerah saja. Krune dan Fei Fei mulai khawatir. Apakah karma kita seburuk itu? Amilio menyipitkan matanya. Memang ada beberapa benang hitam di sana. Sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu yang mana dan kemana benang-benang itu terhubung. Kemungkinan besar akulah yang akan mati. Langit hanya keras terhadap mereka yang menggunakan kemampuan ramalan. Tetapi langit tanpa ampun terhadap mereka yang mengubah karma. Joti menatap tuannya, yang bersikeras untuk tidak membiarkannya mengatakan apapun. Meskipun demikian, Joti tidak menyerah. Sialan. Kau seharusnya tidak mendekati reruntuhan Soren. Amilio hampir muntah darah. Hei kau. Bagaimana bisa kau? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Brum. Pada saat yang sama, benang karma gelap yang terhubung dengan Krune dan Fei Fei melemah secara signifikan. Tiba-tiba, petir kesengsaraan mulai berkumpul di atas tubuh Joti. Tapi itu bukan sembarang kesengsaraan. Dalam sekejap, jangkauan kumpulan petir itu melampaui 10.000 kilometer. Bagian terburuknya adalah petir itu tampaknya tidak mau berhenti. Bodoh. Joti tersenyum getir tetapi tidak merasa menyesal. Berkat kemampuannya dan Krune lah ia berhasil masuk ke Sekte Jalan Ilahi. Ia berhutang budi pada Krune untuk itu. Sekarang, hutang itu akhirnya terbayar. Tidak apa-apa, Guru. Saya sudah melakukan yang terbaik sampai sekarang, jadi jangan khawatir. Mungkin kita bisa bertemu lagi jika saya bereinkarnasi. Hahaha. Bahkan Fei Fei, yang sudah berada di tahap keempat alam keilahian, merasakan ketakutan yang mendalam saat melihat jumlah petir ungu itu. Dia tidak menyangka bahwa dampak buruk dari alam semesta karena campur tangan karma bisa mencapai proporsi sebesar itu. Bahkan jika aku berada di puncak alam keilahian, aku tidak akan punya kesempatan melawan makhluk ini. Namun, Amilio tidak mau menyerah. Amilio membutuhkan waktu terlalu lama untuk akhirnya menemukan murid dengan garis keturunan yang sama dengannya. Tutup mata dan fokus. Ini, ambil ini. Seketika itu juga, Amilio melemparkan beberapa harta karun pertahanan kepada Joti. Ikatlah mereka dengan indera ilahimu. Dengan begitu, kesengsaraan akan menganggapnya sebagai bagian dari kekuatanmu sendiri. Jangan menyerah dulu. Joti tersenyum. Sayang sekali dia tahu bahwa itu sama sekali tidak akan cukup. Namun, dia tetap mencobanya. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk sekadar mencoba. Namun, apakah kesengsaraan adalah masalah di sini? Tiba-tiba, Krune mengangkat tangannya ke udara. Dari sana, seberkas petir kesengsaraan ungu keluar dan menyambar petir ungu di atas Joti. Saat itulah sesuatu yang menggelikan terjadi. Seolah bertindak sebagai konduktor, petir ungu Krune mengarahkan kesengsaraan itu kepadanya. Di depan mata semua orang, petir kesengsaraan sepenuhnya dilepaskan ke tubuh Krune. Bukan hanya Joti, Amilio, dan Fei Fei yang mengamati. Gerbang ruang multi alam semesta juga memiliki beberapa pelindung. Jelas, mereka semua juga melihat apa yang terjadi. Hanya dalam beberapa menit, ruang di atas Joti kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan untuk Krune, selain fakta bahwa pakaiannya terbakar habis sehingga ia kembali telanjang, ia sebenarnya baik-baik saja. Ini. Bukankah kesengsaraan akan menjadi lebih hebat jika ada yang campur tangan untuk melawannya? Semua orang merasa bingung dengan hal itu. Tiba-tiba, suara Lufile bergema di benak Krune dan Fei Fei. Terima kasih atas hidangannya. Krune tertawa. Hahaha. Kau lupa satu poin penting di sini. Kesengsaraan ini tidak terkait dengan terobosan. Itulah mengapa kesengsaraan ini tidak membesar ketika aku memutuskan untuk menyerapnya. Sesederhana itu. Kecuali Fei Fei, yang mengetahui keberadaan Lufile, semua orang lainnya berpikir hal yang sama. Bukan itu masalahnya, bodoh. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Monster macam apa kau ini? Krune menyadari semua orang menatapnya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Ngomong-ngomong, apakah itu masalahnya tentang karma? Threat. Joti akhirnya tersadar dan menatap Krune dengan mata terbelalak. Kau bisa menghentikan hal seperti itu. Astaga. Amilio juga terkejut dengan penampilan Krune. Bukankah itu berarti kau hanya perlu seberkas cahaya ini di dekatmu, dan kau bisa ikut campur dalam karma siapapun? Krune tak bisa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Itu akan sedikit sulit. Namun, Fei Fei akhirnya kehilangan kesabarannya. Kamu mau pakai baju berapa lama lagi? Barulah saat itu Krune menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Dia segera mengambil pakaian lain dari cincin spasialnya. Maaf. Joti juga sedikit tenang. Bagaimanapun, itulah yang harus kukatakan pada kalian berdua. Jangan mendekati tempat itu karena malapetaka besar menanti kalian di sana. Atau begitulah yang bisa kubaca dari karma kalian. Setidaknya, jangan pergi ke sana dalam waktu dekat. Seiring waktu berlalu, perubahan juga terjadi. Mungkin itu tidak akan menjadi masalah beberapa tahun ke depan.
Krune dan Fei Fei saling pandang sebelum mengangguk. Baiklah. Kami memang ingin pergi ke sana untuk menyelidiki tempat itu, tetapi kurasa tidak perlu bersikap sekeras ini. Amilio menghela napas sebelum menamparkan bagian belakang kepala Joti. Sampai kapan kau akan menahan hartaku? Kembalikan. Joti merasa sedikit malu dan segera menuruti perintah tuannya. Maaf, Tuan. Krune memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat sesuatu yang berbahaya di karma saya atau Fei Fei? Apakah ada lebih banyak benang gelap seperti itu? Joti menggelengkan kepalanya. Tidak. Setelah aku memperingatkanmu, warna ujung benang di reruntuhan Soren berubah menjadi abu-abu. Itu artinya masih berbahaya, tetapi bukan bahaya yang akan menyebabkan kematian pasti. Adapun yang lainnya, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena jumlahnya terlalu banyak. Joti lalu menatap Amilio. Bagaimana denganmu, guru? Amilio juga menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak benang karma yang terhubung dengan kalian berdua. Bahkan aku pun tidak bisa memahaminya dengan benar. Bahkan, aku belum pernah melihat benang karma gelap yang terhubung dengan Krune. Karena hubungan Joti denganmu, hal itu menjadi lebih jelas baginya. Garis keturunan mataku lebih berkembang daripada Joti, tetapi tidak cukup untuk menangani kerumitan seperti itu. Krune dan Fei Fei hanya bisa mengangguk. Pada akhirnya, baik Joti maupun Amilio tidak bisa memberitahu mereka apakah mereka perlu berhati-hati dengan hal lain. Joti tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Tapi, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan begitu banyak koneksi? Aku belum pernah melihat seseorang dengan jumlah karma sebanyak kamu. Rasanya seperti malapetaka mengikutimu dengan sendirinya. Suara Lufile langsung terdengar di benak Krune. Lihat. Sudah kubilang berhentilah memahami hukum bencana. Mulut Krune berkedut. Hukum bencana, kepalamu. Bisakah kau berhenti menyebut nama ini terus-menerus? Saat itulah Krune memiliki satu ide. Oh, benar. Joti, apakah kamu tahu ada cara untuk mengurangi jumlah thread karma untuk Fei Fei dan aku? Joti mengangguk. Sebenarnya, itu cukup sederhana. Anda hanya perlu mengakhiri semua hubungan dengan apapun yang mempertahankan benang karma di sana. Misalnya, jika Anda benar-benar menyerah pada reruntuhan Soren, benang yang terhubung ke tempat itu pada akhirnya akan menghilang dengan sendirinya. Krune merasa tak berdaya. Mengakhiri hubungan dengan segalanya. Jika dia melakukan itu, fondasi empat alam mungkin akan hancur. Jika dia melakukan itu, dia mungkin akan mati. Jika tidak, dia mungkin tetap akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak melakukan apapun akan menempatkannya dalam posisi pasif di mana dia hanya bisa menunggu hasilnya. Dalam hal itu, dia mungkin lebih baik tidak mengubah apapun. Fei Fei lalu memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, bagaimana kau tahu tentang reruntuhan Soren? Hanya Krune dan para pemimpin sekte jalan ilahi yang seharusnya tahu tentang hal seperti itu. Fei Fei hanya tahu tentang itu karena Krune yang memberitahunya. Kalau tidak, dia sendiri pun tidak akan mengerti apa yang dibicarakan Joti. Amilio adalah orang yang menjawab pertanyaan itu. Ini ada hubungannya dengan pemilik garis darah mata sebelumnya. Jelas, aku bukan satu-satunya. Guruku juga bagian dari sekte jalan ilahi, sama seperti yang lain sebelumnya. Para pemimpin sekte telah menggunakan kemampuan kami di masa lalu. Salah satu kesempatan itu adalah untuk menyelidiki karma yang terkait dengan Soren. Hanya saja aku tidak tahu apa yang diinginkan para pemimpin sekte di masa lalu. Krune mengangguk. Teknik pengaturan elemen ditemukan di reruntuhan Soren. Namun, hanya para pemimpin sekte dan murid-murid mereka yang mengetahuinya. Tapi bukankah akan buruk jika para kultivator sebelumnya dengan garis keturunan mata sepertimu menyelidiki ini? Jika aku tidak di sini, Joti pasti sudah mati. Amilio menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Kasusmu istimewa karena itu adalah benang gelap murni. Karma para pemimpin sekte sebelumnya di reruntuhan Soren mungkin tidak seburuk itu, jadi leluhur garis keturunanku bisa menghadapi kekuatan balasan. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang terjadi sebelum aku lahir, jadi aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tentu saja, aku juga memberitahu Joti tentang hal itu jika Lucio suatu saat menanyakan sesuatu tentang itu kepadanya. Krune dan Fei Fei mengerti. Pokoknya, Joti. Terima kasih sudah datang ke sini. Kau telah menyelamatkan kami dari masalah besar. Aku sudah berada di begitu banyak situasi buruk sehingga senang mengetahui bahwa setidaknya aku bisa menghindari satu situasi seperti itu sekarang. Joti tersenyum, sama sekali tidak keberatan. Tidak masalah. Namun, jangan harap aku akan melakukan hal gila seperti ini lagi. Sekalipun kau bisa memblokir reaksi balik dari semesta, aku lebih memilih untuk tidak mengambil risiko. Itu sangat menakutkan. Pada suatu saat, para penjaga gerbang ruang multi-universal datang untuk berbicara dengan kelompok Krune. Yah, itu memang sudah bisa diduga setelah apa yang Krune lakukan di depan mereka. Krune kemudian hanya memberikan beberapa alasan. Karena dia tidak merusak apapun dan tidak ada yang terluka, tidak perlu terlalu mempedulikannya. Sayangnya, tidak semudah itu. Para penjaga mengirimkan berita tersebut ke Tanah Suci. Dengan fenomena yang begitu dahsyat, mereka memastikan untuk mencatat semuanya secara detail dan dari berbagai sudut. Seperti yang bisa dibayangkan, para pemimpin Tanah Suci pun terkejut dengan apa yang mereka lihat.
Setelah itu, mereka mengirimkan berita keluar, menunjukkan apa yang baru saja dilakukan Krune. Masalahnya di sini adalah tempat yang dipilih Krune untuk menghalangi kesengsaraan. Tempat itu tepat di depan gerbang spasial, jadi semua orang menganggap itu sebagai Krune yang memamerkan kekuatannya. Lagi pula, mereka telah mengancamnya untuk memulai kembali perburuan Wisop. Di mata semua orang, Krune seolah mengatakan bahwa dia menyambut siapapun yang ingin memburunya. Namun, Krune yang malang sebenarnya tidak bermaksud demikian sama sekali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertemu untuk membahas informasi yang mereka dapatkan dari Tanah Suci. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika itu bukan ilusi, dia pasti sudah berada di atas alam keilahian puncak dalam hal kekuatan. Kata Litmir Diadem dari Galek Universe. Apalagi? Itu jelas ancaman yang ditujukan kepada kita. Haruskah kita menelannya begitu saja tanpa mengambil tindakan? Sebelum dia menjadi masalah yang lebih besar, kita sebaiknya mengumpulkan beberapa pasukan kita dan mengalahkannya. Perwakilan dari alam semesta Hara telah ditambahkan. Namun, Olave Merville menyipitkan matanya. Dia adalah orang yang sama yang jiwa putrinya diselamatkan oleh pil api ungu milik Krune. Kita tidak seharusnya menjadikan musuh seseorang yang tidak ingin melawan kita. Saya percaya itu adalah caranya untuk mengatakan agar tidak mencoba apapun. Jika tidak, jika kita benar-benar mengumpulkan sekelompok ahli untuk menyerangnya, mereka mungkin akan mati. Bukankah lebih baik kita tidak mengambil tindakan? Pemimpin lain juga disebutkan. Jangan lupa bahwa dia berhubungan dengan Wali. Jika kita benar-benar membunuhnya, bukankah Wali akan mengejar kita? Wali bahkan muncul di kompetisi surgawi untuk menjamin keselamatannya. Bisakah salah satu dari kalian menghentikan Dewa Wisep itu jika dia mengejar kita untuk membalas dendam? Tepat sekali. Apa kau lupa? Kami sudah berusaha mendapatkan bantuan untuk alam tinggi, tetapi mereka sama sekali mengabaikan situasi di sini. Tentu saja, ada juga yang merasa bahwa mereka harus bertindak sekarang. Lalu kenapa? Apakah Wali bisa seenaknya menghancurkan segalanya? Jika dia melakukan itu, aku menolak untuk percaya bahwa alam tinggi akan tetap seperti yang kau katakan. Pikirkan tentang kultivasinya. Dia masih di tahap 4 alam keilahian. Seberapa kuatkah dia akan menjadi setelah mencapai puncaknya? Saat itulah Sarah Lue dari Ulin Universe memberikan saran. Ada cara untuk melakukan itu tanpa takut Wali melakukan apapun. Perhatian semua orang langsung tertuju saat mereka menunggu Sarah melanjutkan. Apa kau lupa? Krune adalah perwakilan dari semesta Lufile. Itu berarti dia juga yang bertanggung jawab atas keputusan semesta Lufile tentang pertempuran. Kita bisa saja memulai perselisihan acak dengan semesta manapun melawan semesta Lufile. Dengan begitu, dia harus ikut berpartisipasi. Mata semua orang berbinar. Tunggu. Apakah kita memiliki pemilik inti surgawi yang mampu melawannya? Sarah menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa. Sebagian besar pemilik inti surgawi masih jauh tertinggal dalam kultivasi. Kita hanya bisa menggunakan orang lain. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menatap seseorang di ruangan itu. Dia adalah perwakilan dari alam semesta Takulo, Jojel Charsul. Jojel, kami harus merepotkanmu untuk memanggil senior Phantom Blade. Saat para penguasa alam semesta mempersiapkan bagian mereka, Krune dan Fei Fei tiba di alam semesta Kexton. Tentu saja, mereka tiba di sana sambil tetap bersembunyi di dalam petir kesengsaraan ungu milik Krune. Itu memastikan bahwa mereka tidak akan ditemukan saat melewati alam semesta lain. Dari informasi Cinti, klan Hure memiliki satu fragmen surgawi tanpa pemilik yang belum diklaim. Namun, mereka tampaknya tidak mau menjualnya karena mereka diharapkan untuk memberikannya kepada pemilik fragmen surgawi di masa depan. Klan Hure adalah salah satu kekuatan terkuat di alam semesta ini. Namun, pemilik fragmen surgawi mereka sendiri tewas di tangan pemilik kekuatan lain sebelum sempat mengambil fragmen tersebut. Pada akhirnya, mereka menyegelnya hingga pertarungan inti surgawi berikutnya dimulai lagi. Menurutmu mereka akan menjualnya kepada kita? Sepertinya itu sangat penting bagi mereka. Itu akan memberikan dorongan besar bagi pemilik fragmen surgawi mereka berikutnya ketika dia muncul. Meskipun pemilik fragmen surgawi muncul secara acak, dengan kekuatan klan ini di alam semesta Kexton, aku ragu mereka tidak dapat menemukan setidaknya satu dari mereka. Krune mengangguk, tidak terlalu keberatan. Jangan khawatir. Sekalipun mereka menolak perlengkapan api ungu, aku punya beberapa barang yang kubawa dari alam jalan ilahi yang pasti akan mereka terima. Fei Fei mengangguk sambil menyebarkan indera ilahi mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah planet dengan jumlah kultivator yang relatif banyak. Mereka membuka gerbang spasial biasa dan segera pergi ke sana. Planet Wakiop adalah sarang sekte Sinklion. Saat ini, sekte ini sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan sekte lain di planet yang sama. Dari percakapan mereka, tampaknya mereka sedang merencanakan serangan terhadap musuh bersama yang baru muncul. Sekte Jibelmu benar-benar bisa menembus formasi perlindungan mereka, kan? Jangan khawatir. Kami memiliki beberapa orang dalam yang akan memainkan peran ini untuk kami. Saat-saatnya tiba, pintu akan terbuka. Bagaimana dengan sekte Sinklion kalian? Apakah kalian akan menggunakan formasi tombak Dewa Petir? Ya. Kami siap mengaktifkannya kapan saja.
Itu menghabiskan sejumlah besar batu roh, tetapi kami tidak peduli saat ini. Jika kita tidak menghentikan mereka, pada akhirnya kita harus berbagi sumber daya planet ini. Sekarang setelah para penguasa alam semesta melepaskan semua teknik kultivasi tingkat atas itu, sumber daya menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari atas meja tempat mereka berdiskusi. Jika aku jadi kau, aku tidak akan menyerang Sekte Lestral. Semua orang merasa takut dan langsung mundur dengan cepat. Siapa kamu? Tidak masalah. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang ini, atau rencana kita akan gagal. Serang. Kedua pihak segera mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mengarahkan semuanya ke sosok berambut pelangi dan wanita di sampingnya. Sayangnya, ruang ungu bergerak mengelilingi keduanya, membuat semua serangan meleset. Tidak hanya itu, tetapi pertahanan tersebut sangat bagus sehingga juga mencegah serangan-serangan itu menyebabkan kerusakan pada ruangan itu sendiri. Ini. Melihat betapa sia-sianya serangan mereka, orang-orang di dalam ruangan itu tak kuasa menahan rasa takut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa tak satu pun dari mereka dapat melihat kultivasi para pendatang baru. Jelas, mereka jauh di atas anggota mereka manapun. Pemimpin Sekte Jibel akhirnya hanya bisa mengubah pendiriannya. Senior, maaf jika saya menyinggung perasaan Anda. Jelas sekali, sosok-sosok itu adalah Krune dan Fei Fei. Tingkat kultivasi tertinggi di planet ini hanyalah alam jalur ilahi. Tentu saja, orang-orang ini tidak bisa berbuat apapun terhadap seseorang seperti Krune atau Fei Fei. Tidak apa-apa. Aku hanya datang ke sini untuk meminta beberapa informasi. Saat itulah aku tanpa sengaja mendengar percakapan kalian. Lagi pula, Sekte Lestral mengetahui aliansi kalian dan telah menyiapkan jebakan untuk kalian berdua. Mengapa kalian tidak membuat kesepakatan gencatan senjata saja? Sumber daya memang penting, tetapi anggota sekte kalian jauh lebih penting daripada itu. Semua orang memandang Krune dengan cemas. Yah, setidaknya mereka lega karena Krune tampaknya tidak menyimpan dendam terhadap mereka setelah serangan itu. Terima kasih atas sarannya, Pak. Informasi apa yang Anda butuhkan dari kami? Fei Fei kemudian bertanya di tempat Krune sebagai gantinya. Kami datang ke alam semesta Kexton untuk berbicara dengan klan Hure. Apakah Anda tahu di bagian alam semesta mana kami dapat menemukan mereka? Seketika itu, semua orang mengangguk. Klan Hure sangat besar. Meskipun planet mereka tidak berada di dalam wilayah mereka, setidaknya mereka tahu di mana letaknya. Pemimpin Sekte Jibel kemudian menerima sinyal komunikator Krune dan memberikan peta alam semesta kepadanya. Di sana, dimungkinkan untuk menemukan sebagian besar tempat yang terkenal. Tentu saja, lokasi klan Hure juga ada di sana. Oh, itu sangat membantu. Ngomong-ngomong, aku sudah mencegah kedua klan kalian jatuh ke dalam perangkap, jadi itu bisa dianggap sebagai imbalanku. Sampai jumpa semuanya. Krune dan Fei Fei kemudian menghilang dari ruangan seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kamu mempercayainya? Kau ini idiot. Dengan kultivasi orang itu, dia bisa memusnahkan sekte kita sendirian. Mengapa dia membuang-buang waktu berbohong kepada kita? Hampir pasti memang ada jebakan yang menunggu kita. Hah. Jika kelompok Lestral Sect sudah tahu tentang pertemuan kita, maka mereka pasti menunggu serangan kita. Tidak akan berhasil jika kita bubar begitu saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudmu? Kita bisa berpura-pura bertemu untuk membahas kemungkinan aliansi. Itu akan mengejutkan mereka, kan? Yah, sebenarnya kita berdua tidak menginginkan ini. Namun, aku jelas tidak ingin melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan senior itu. Bagaimana jika dia masih mengamati kita? Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Begitu saja, mereka keluar dari pertemuan rahasia mereka dan memanggil Sekte Lestral. Di masa depan, ketiga sekte itu akan bergabung dan membentuk kekuatan baru yang akan dengan cepat tumbuh hingga sebesar kekuatan pengendali alam semesta Kexton. Namun, itu adalah bagian dari cerita lain. Krune dan Fei Fei tidak tahu apa-apa. Mereka hanya membuka gerbang spasial dan pindah ke wilayah klan Hure. Di sana, mereka akhirnya menemukan planet utama mereka dengan indera ilahi mereka dan menggunakan satu gerbang spasial lagi untuk tiba. Klan Hure jelas memiliki para ahli alam keilahian mereka sendiri. Karena itu, mereka langsung menyadari keberadaan Krune dan Fei Fei di luar planet mereka. Namun, pemimpin klan mereka terkejut ketika melihat penampilan Krune. Selama itu adalah kekuatan yang dominan, tidak mungkin mereka tidak mengenali Krune. Lagi pula, pertarungannya melawan Iem disiarkan ke semua alam semesta yang terkait dengan kompetisi surgawi. Bukankah kau sosok samar yang menghilang itu? Krune tertawa setelah mendengar itu. Ya, memang benar itu aku. Aku baru saja kembali, jadi aku memutuskan untuk mengunjungi klan Huremu. Nama pemimpin mereka adalah Sopil Hure, seorang kultivator alam dewa tingkat 7. Tentu saja, klan Hure memiliki alam dewa puncak mereka sendiri yang menyembunyikan diri. Meskipun demikian, Krune dan Fei Fei dapat merasakan indera ilahi mereka memperhatikan keduanya. Hure terkejut ketika melihat kultivasi Krune. Lagi pula, baru 157 tahun sejak dia berada di kompetisi surgawi. Bagaimana mungkin dia sudah mencapai tahap kultivasi seperti itu?
Nama, Wali, langsung terlintas di benaknya karena semua orang percaya bahwa hilangnya Krune dan Iem adalah kesalahan Wali. Hahaha. Selamat datang, selamat datang. Aku tak pernah menyangka salah satu pemenang slot kompetisi surgawi akan muncul di klan kita yang sederhana ini. Wanita cantik di sana pasti istrimu, kan? Ku dengar kau dulu seorang pria yang sudah menikah. Ngomong-ngomong, silakan masuk. Krune dan Fei Fei tersenyum sebelum menerima tawaran Sopil. Mereka diundang ke aula utama, di mana beberapa tetua klan juga hadir. Mereka semua ingin melihat makhluk halus ini. Lagi pula, dia terkait dengan Dewa Makhluk Halus, seorang ahli dari alam tinggi. Baiklah kalau begitu, Krune. Aku bisa melihat bahwa kultivasimu telah meningkat pesat sejak kompetisi surgawi. Hal ini membuatku, orang tua ini, hampir mati karena iri. Hahaha. Maukah kau berbagi rahasia di baliknya? Krune tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Maaf. Tapi senior wali menyuruhku berjanji untuk tidak mengatakannya. Sopil tidak marah atau apapun. Siapa yang akan mengatakan hal seperti itu kepada orang lain? Dia hanya bertanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lagi pula, apa yang bisa klan Hure kami lakukan untukmu? Dengan levelmu, aku ragu ada banyak yang bisa kami lakukan. Krune tersenyum sebelum berkata. Aku dengar klan Huremu menyimpan sebuah fragmen surgawi tanpa pemilik. Aku ingin tahu apakah kalian bersedia menjualnya. Dalam sekejap, ekspresi Sopil berubah. Maaf. Tapi kami akan menyimpannya untuk kemunculan pemilik fragmen surgawi berikutnya. Kami tidak bisa melepaskannya. Krune sama sekali tidak terkejut dengan hal itu. Kemudian dia menatap Fei Fei dan membiarkannya berbicara. Tenang, tenang, ketua klan Sopil. Saya mengerti posisi Anda. Pertama-tama, izinkan kami memperjelas sesuatu. Kami sama sekali tidak berniat menggunakan senior wali untuk mengancam klan Anda. Anda bisa tenang. Semua orang terkejut. Memang, semua orang yang menyaksikan pertemuan itu telah memikirkan kemungkinan itu. Namun demikian, fragmen surgawi itu terlalu penting bagi klan Hure. Fei Fei melanjutkan. Sekarang setelah kami menjelaskannya, bisakah Sopil senior setidaknya mendengarkan tawaran kami? Saya yakin Anda akan senang mendengarnya. Bahkan jika pada akhirnya Anda tidak menerimanya, kami akan pergi begitu saja tanpa mempersulit klan Hure. Sopil menyipitkan matanya dan menatap para tetua. Jelas sekali bahwa mereka berbicara melalui pesan indera ilahi. Pada akhirnya, Sopil mengangguk. Baiklah. Tidak ada salahnya mendengarkan apa yang ingin Anda sampaikan. Fei Fei dan Krune tersenyum. Selama mereka bersedia setidaknya mendengarkan tawaran mereka, Krune dan Fei Fei yakin bahwa mereka akan mencapai kesepakatan. Kemudian Krune mengajukan tawaran pertama. Kalian mungkin pernah mendengar tentang peralatan api ungu milikku. Aku bisa membuatnya untuk klan kalian. Aku yakin memiliki senjata yang mampu menunjukkan kekuatan di atas yang lain akan sangat membantu di masa depan. Sopil mengangguk. Memang benar. Aku sudah mendengar tentang peralatan api ungumu. Namun, ada masalah di sini. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan dengan perawatannya? Hanya kau yang mampu membuatnya. Sayangnya, hanya kau juga yang mampu memperbaikinya. Krune terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang berbicara tentang memperbaiki peralatan api ungunya. Namun, dia mengerti alasannya. Sebelum meninggalkan alam fana, dia hanya membuat peralatan untuk tingkat bintang ilahi. Para kultivator itu tahu bahwa mereka akan berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, dan peralatan Krune pada akhirnya akan tertinggal dari tingkat mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak keberatan untuk tidak memperbaikinya. Namun, para kultivator alam keilahian dari klan Hure berbeda. Mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi, dan banyak dari mereka sengaja menunda kenaikan tingkat mereka untuk waktu yang lebih lama lagi. Secara alami, mereka akan menggunakan peralatan api ungu Krune untuk waktu yang jauh lebih lama. Kemungkinan besar peralatan itu akan rusak pada suatu saat. Namun, tanpa Krune yang menggunakan api ungunya untuk memperbaikinya, peralatan itu hanya akan menjadi rongsokan setelah itu terjadi. Seketika itu, Krune menyadari bahwa peralatan api ungunya mungkin tidak setinggi yang ia bayangkan sebelumnya. Lani tidak mengeluh karena ia memang mengatakan akan segera naik tingkat. Tongkat yang Krune buat untuknya akan lebih dari cukup baginya sampai saat itu. Begini. Bagaimana kalau saya membuat banyak sekali? Kalau satu rusak, kamu bisa pakai yang berikutnya. Sopil tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya. Kau seorang pandai besi, jadi jangan bilang kau tidak tahu. Tidak ada peralatan yang benar-benar identik. Terutama setelah kau mencapai tingkat kultivasi kami. Komitmen yang kau berikan tidak akan sama jika kau menggantinya nanti. Maaf. Peralatan api ungumu memang hebat, tetapi belum sampai pada titik di mana kami akan menukarkan fragmen surgawi kami. Krune menghela napas tetapi tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, dia tahu bahwa Sopil mengatakan yang sebenarnya. Krune telah membuat 102 perisai terbang yang tampak identik, tetapi dia, lebih dari siapapun, dapat membedakan betapa berbedanya perisai-perisai itu. Fei Fei lalu tersenyum pada Krune seolah-olah dia sudah memperkirakan hal seperti itu. Jiwa ilahi takdir dan pecahan surgawi, ya. Krune kemudian berhenti menawarkan perlengkapan api ungunya dan beralih ke item alam jalan ilahi. Kalau begitu, apakah Anda ingin menukarkannya dengan batu suci?
Sopil, yang selama ini tersenyum, tiba-tiba membeku di tempat. Apa yang tadi kau katakan? Batu-batu ilahi. Selain perlengkapan api unguku, hanya benda-benda ini yang bisa kuberikan. Tentu saja, Krune juga memiliki hal-hal lain, tetapi dia lebih memilih untuk menggunakan yang paling melimpah yang dimilikinya. Ini. Berapa banyak yang kita bicarakan? Tidak, pertama-tama, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya dengar Anda bisa menemukannya di Tanah Suci, tetapi seharusnya tidak ada yang bisa membawanya keluar. Mungkinkah? Krune mengangkat bahunya. Siapa lagi selain wali yang bisa memilikinya? Lagi pula, dia berasal dari alam tinggi. Dia tidak membutuhkan batu-batu ini, jadi dia memberiku banyak darinya. Karena pemimpin klan Sopil tidak tertarik dengan peralatan api unguku, aku hanya bisa menggunakan benda-benda ini sebagai gantinya. Sopil dan para tetua lainnya di sekitarnya tak kuasa menahan kegembiraan. Batu ilahi jelas merupakan hal yang berbeda. Mereka tidak hanya dapat menyimpan sebagian untuk pemilik fragmen surgawi berikutnya, tetapi mereka juga dapat menggunakan sisanya untuk diri mereka sendiri. Batu itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti perdagangan di masa depan jika diperlukan. Bagaimanapun, tergantung pada jumlah batu ilahi, nilainya akan lebih tinggi daripada fragmen surgawi mereka sendiri. Saat sedang merenung, Sopil menerima pesan indera ilahi. Pemimpin klan, bagaimana kalau kita bekerja sama menyerang makhluk halus ini? Dia pasti memiliki lebih banyak batu dewa daripada yang akan dia berikan kepada kita. Selain itu, kita juga bisa menyimpan fragmen surgawi jika kita berhasil. Benar saja, cukup banyak dari mereka yang menjadi serakah begitu mendengar tawaran itu. Sopil harus mengakui bahwa ide itu menarik baginya. Krune baru berada di tahap keempat alam keilahian sementara mereka bahkan memiliki para puncak yang menjaga klan tersebut. Jika mereka menyerang bersama, mereka kemungkinan besar dapat merebut semuanya dari Krune. Namun, Sopil tersadar dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Apa kau tidak dengar siapa yang memberikan batu-batu suci itu kepada Krune? Bagaimana jika wali sendiri datang untuk membalas dendam untuknya? Tapi bukankah mereka bilang wali tidak akan ikut campur? Bodoh. Mereka bilang mereka tidak akan menggunakan nama wali untuk memaksa kita mengantarkan fragmen surgawi. Mereka tidak pernah mengatakan apapun tentang tidak meminta bantuan jika mereka dalam bahaya. Tapi, kita bisa saja menutupi kebenaran dan menyingkirkan mayat mereka. Jika wali benar-benar muncul dan tidak menemukan apapun, dia tidak akan bisa bertindak karena kesepakatan sebelumnya, bukan? Sopil mendengus setelah mendengar itu. Apakah kau bersedia mempertaruhkan keberadaan klan dalam taruhan ini? Seketika itu juga, semua tetua bungkam. Memang, mereka telah dibutakan oleh keserakahan sedemikian rupa sehingga melupakan poin terpenting, yaitu klan. Akhirnya, Sopil kembali memperhatikan Krune sebelum tersenyum sekali lagi. Jadi, temanku yang kecil dan lembut. Ada berapa batu suci yang kita bicarakan di sini? Krune berpikir sejenak sebelum berkata. Aku tidak yakin soal harganya. Bagaimana kalau ketua klan Sopil yang memberikan penawarannya? Jika masuk akal, mungkin aku akan langsung menerimanya. Sopil kemudian menatap para tetua lainnya, dan mereka segera mulai mendiskusikan masalah tersebut. Di masa lalu, beberapa dari mereka juga telah memasuki Tanah Suci setelah membayar harga yang ditetapkan oleh Aliansi Alam Semesta Dalin. Tentu saja, mereka setidaknya pernah melihat atau bahkan menggunakan batu ilahi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa batu-batu suci di Tanah Suci itu adalah jenis yang terburuk. Untungnya, banyak hidangan Krune menerima batu-batu itu sebagai pembayaran, jadi dia benar-benar mendapatkan banyak batu selama masa kerjanya sebagai koki spiritual. Krune bisa menggunakan batu-batu berkualitas lebih tinggi miliknya, tetapi dia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menyembunyikannya kecuali jika dia tidak punya pilihan lain. Bagaimana dengan 1000 batu suci? Jangan bilang kami meminta terlalu banyak. Lagi pula, batu suci adalah barang habis pakai. Sedangkan untuk pecahan surgawi, ia abadi selama pemiliknya masih hidup. Selain itu, kami juga tidak memiliki tanah suci untuk memberikan dukungan. Fei Fei segera menyela sebelum Krune sempat menjawab. Itu terlalu banyak. Jadikan 500. Meskipun Krune memiliki tumpukan batu ilahi biasa, tidak perlu memberitahu orang lain. Dengan sedikit tawar-menawar, akan terlihat seolah-olah Krune tidak sekaya yang sebenarnya. Itu sudah bisa menyelamatkan mereka dari banyak masalah. 500 juga terlalu sedikit. 900. Fei Fei mengangkat bahunya. Aku sudah bisa melihat kemana arahnya. Pada akhirnya, kita hanya akan mencapai titik tengah. Baiklah, 750 batu suci, tetapi kita tidak akan menambahkan satu batu pun setelah itu. Jika kau tidak menerima, maka Krune dan aku akan pergi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami tidak akan menggunakan nama wali untuk mengancammu, jadi jangan khawatir. Sopil tersenyum sebelum mengangguk. Sebenarnya, dia akan menerima 500. Namun, dia pasti akan menawar setinggi mungkin. Mendapatkan 750 sudah lebih dari cukup. Setuju. Namun, saya ingin memperjelas satu hal. Selain orang-orang di ruangan ini, saya tidak ingin orang lain tahu tentang batu suci yang kita dapatkan. Kita tidak takut pada siapapun, tetapi kita juga tidak ingin ada masalah yang datang mengetuk pintu kita.
Krune langsung mengangguk. Tidak masalah. Saya juga akan meminta hal yang sama karena fragmen surgawi tanpa pemilik sangat sulit ditemukan. Krune tidak membuang waktu dan mengeluarkan cincin spasial cadangan. Tak lama kemudian, dia memindahkan 750 batu dewa biasa ke dalamnya sebelum melemparkannya ke Sopil. Sopil kemudian memeriksa cincin itu sambil matanya berbinar. Bagus sekali. Silakan tunggu di sini. Kami memperkirakan akan menggunakan fragmen surgawi itu di masa depan yang sangat jauh, jadi kami memberikan banyak batasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai saat itu. Butuh waktu untuk menghapus semua batasan tersebut. Krune dan Fei Fei tidak keberatan dan hanya mengangguk. Setelah Sopil pergi, Krune dan Fei Fei membicarakan tujuan mereka selanjutnya. Di mana kita bisa menemukan lebih banyak pecahan surgawi tanpa pemilik. Krune memeriksa informasi yang diberikan Cinti kepadanya melalui alat komunikasi sebelum berbicara. Yang berikutnya terletak di semesta Sufrot. Berbeda dengan Caxton, Sufrot dikendalikan oleh satu kekuatan saja. Bagaimana menurutmu? Akankah mereka mencoba menyerang kita untuk merebut batu-batu ilahi? Fei Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apa kau lupa bahwa ramalan pada pemilik fragmen surgawi itu tidak berguna? Aku hanya bisa menggunakannya pada benda dan orang di sekitar untuk melihat efek sampingnya. Aku akan mencobanya saat kita mengunjungi Sufrot nanti. Krune mengangguk sambil memegang tangan Fei Fei. Pada akhirnya, butuh waktu seharian penuh bagi Sopil untuk kembali dengan fragmen surgawi. Itu menunjukkan betapa kuatnya batasan yang dikenakan padanya. Ini dia. Kami tidak tahu jenis fragmen ini, jadi Anda perlu mengujinya sendiri. Krune mengangguk sebelum mengambilnya. Tak lama kemudian, dia memulai proses penyerapan. Apakah yang dimilikinya adalah fragmen surgawi atau bukan, dia akan langsung mengetahuinya. Bersambung.